Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Hari ini alhamdulillah Ibu sehat-sehat selalu, Pak. Alhamdulillah Ibu. Di sini saya minta izin Ibu mau mewawancarai Ibu. Kebetulan saya ada tugas di calon guru penggerak angkatan 8 di modul 3.1. Di sini saya bertugas mewawancarai Ibu tentang permasalahan bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin di SDN Pademangan Barat 11 kaitannya dengan dilema etika. Mungkin mohon izin Ibu untuk saya bertanya-tanya. Oke Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Baik, Pak. Sebagai seorang pemimpin, terutama di instansi pendidikan, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saya akan hadapi, terutama kasus dilema etika, yang mana dilema etika itu ada dua unsur kebenaran tetapi saling bertentangan, dan ada yang namanya bujukan moral, di mana salah satu kasus tersebut benar tetapi yang lainnya salah. Itu adalah dilema etika dan bujukan moral. Dan dalam kasus tersebut saya harus bisa memahami apa kasus-kasus yang akan saya hadapi itu. Tentunya harus memanggil beberapa pihak yang terkait, sehingga permasalahan yang sudah dipahami melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pernyataan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika, dan sebaliknya dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral, gitu Pak. Baik Ibu, berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana tidak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik Kak, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membentuk faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan seseorang atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oke Ibu, berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan pada saat ini yaitu suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya atau yang paling besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah
Dalam bimbingan ilahi, keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Baik Ibu, intinya berarti Ibu dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru ya Bu, mempertimbangkan banyak hal ya Bu. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oke, baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Begitu, intinya berarti keputusan itu tetap mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak ya Bu. Baik, tapi harus disepakati bersama. Disepakati ya Bu. Ketika kesepakatan itu telah sepakat, mungkin si Ibu telah mengambil keputusan harus dijalankan oleh semua pihak. Baik. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi di sini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Baik Ibu, intinya semua kasus diselesaikan itu tidak harus menjadwalkan ya Ibu, tergantung skala prioritas supaya sekolah terkendali menjadi kondusif ya Bu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam kasus dilema etika, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, komunikasi ya Bu, Komunikasi yang efektif. Ya Bu. Terakhir Bu, dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Bagi Ibu, luar biasa jawaban Ibu ya, tadi menginspirasi kami selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan tadi proses wawancara yang telah dilakukan bisa menginspirasi kami nantinya kalau ketika kami menjadi pemimpin belajar. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan Ibu sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak, semoga kita juga selalu sehat dan tetap semangat ya Pak. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau suaranya enggak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Di sini saya ditugaskan dari Diklat CGP Pak. Kebetulan saya ada tugas CGP modul 3.1 angkatan 8. Di sini saya ditugaskan mewawancarai Bapak tentang
kasus pengambilan keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin. Saya minta izin Bapak berkenan saya mewawancarai Bapak bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika di sekolah Bapak. Mohon izin ya Bapak. Siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Udin, terima kasih menanggapi terhadap dilema etika dan atau bujukan moral. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari sebuah keputusan. Baik Bapak, berarti Bapak mengklarifikasi dulu ya Pak pihak-pihak yang terkait ya Pak. Oke Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tanggapan Bapak apa Pak? Baik. Dalam hal ini pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Oke Bapak, di sini saya menarik kata kunci ada komunikasi dan koordinasi ya Pak. Iya. Oke Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yaitu adalah prosedur yang saya lakukan adalah menentukan daripada kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, yang nantinya itu akan menjadikan dasar dan pertimbangan pengambil sebuah keputusan. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, baik. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Baik Bapak, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tanggapannya Pak. Baik, tantangannya ada pada takaran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Jadi intinya tidak bisa memuaskan semua pihak ya Pak? Tidak, iya. Berarti dari yang mudorot diambil yang paling kecil mudorotnya mungkin. Betul, iya. Betul. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi itu sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan itu semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Berarti di sini skala prioritas mungkin ya Pak? Betul, itu skala prioritas itu harus ada, gitu. Betul. Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, baik Odin. Dalam hal ini, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambil keputusan Siap. sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi, pelibatan unsur-unsur internal sekolah ini sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Oke, baik Bapak. Terakhir ini Pak, Ya, dari semua hal yang tadi Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? yang pertama ini adalah kita memahami dari sebuah konteks permasalahan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu koordinasi dan komunikasi karena itu sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Begitu Pak. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Terima Telah kasih kembali. meluangkan waktu Iya. bagi saya untuk bisa menanya Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu Pak. Sama-sama Pak Udin juga sukses, lancar, dipermudah sampai dinyatakan calon guru penggerak dan nanti C-nya hilang menjadi guru penggerak. Terima kasih Pak Udin. Oke Pak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin.